Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elia Teofilus Sabaru dengan NIM 2002-1106-029 dari kelas F. Dan saya akan mempresentasikan atau membuat video dengan materi sistem informasi. Yang pertama, gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Pertama, pengertian sistem informasi. Sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer atau Computer-Based Information System atau CBIS. Sistem informasi juga memiliki beberapa definisi, yaitu sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancangkan untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya untuk mengubah masukan input atau keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 2. Teknologi informasi. Menurut Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan apa saja yang termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi atau menampilkan data. Lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Pertama, teknologi masukan, atau segala perangkat yang digunakan untuk memasukkan data informasi dari sumber. Teknologi keluaran untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk kepada pemakai. Teknologi perangkat lunak, yaitu program untuk menciptakan informasi. Teknologi penyimpanan, yaitu menyangkut segala peralatan penyimpanan. Teknologi telekomunikasi, yaitu teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Mesin proses atau CPU adalah bagian penting untuk mengingat data dan mengeksekusi program. 3. Peranan teknologi informasi. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses, dan teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Menurut Alter, ada banyak sisi yang mengalami perkembangan dengan cepat, tetapi ada juga yang masih tertinggal. Kecenderungan teknologi terhadap sistem informasi adalah peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik, ketersediaan informasi, probabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat, kemudahan pemakaian meningkat. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut.
Sebagaimana diketahui, kecenderungan peralatan-peralatan masa kini relatif berukuran kecil sehingga mudah dibawa. Kamera digital dengan ukuran yang sama dengan kamera analog atau malah lebih kecil dapat digunakan untuk merekam objek dengan kualitas gambar lebih tinggi hingga ratusan buah, yang disimpan pada kartu memori yang berukuran sangat kecil. Sebuah CD atau ROM dapat digunakan untuk menyimpan ratusan buku teks. Notebook memungkinkan mereka yang sedang berpergian tetap bisa berinteraksi dengan komputer. Dan bahkan melalui handphone, komunikasi data ke tempat lain juga tetap dapat dilakukan, tidak terkendala oleh lokasi. Konsep dasar informasi. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Data yang terformat adalah data dengan format tertentu. Misalnya data yang menyatakan tanggal atau jam, atau menyatakan nilai mata uang. Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus, misalnya plus dan dolar atau S garis ya, yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual. Contoh teks adalah koran. Citra atau image adalah data dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, foto, hasil röntgen atau gambar yang lain. Audio adalah data dalam bentuk suara. Instrumen musik, suara orang atau suara binatang, gemericik air, detak jantung merupakan contoh data video. Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktivitas. 2. Informasi. Gambar ini memperlihatkan siklus informasi yang menggambarkan pengolahan data menjadi informasi dan pemakaian informasi untuk pengambilan keputusan, hingga akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Ada beberapa definisi informasi. Yang pertama, informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian sehingga meningkatkan pengetahuan. Kedua, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Tiga, konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki beberapa elemen yang membentuk suatu sistem. Itu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Komponen sistem informasi. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti perangkat keras atau hardware yang mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer, dua perangkat lunak atau software atau program, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data, tiga prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai, keempat orang atau semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, 5 basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpan data. 6 jaringan komputer dan komunikasi, itu sistem penghubung yang memungkinkan. Arsitektur informasi. Ada beberapa definisi tentang arsitektur informasi. Yang pertama, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Kedua, arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi atau centralized, desentralisasi atau decentralized, dan client atau server. Arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini sudah dikenal semenjak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai faktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Implementasi dari arsitektur terpusat
adalah pemrosesan data yang terpusat, biasanya disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak mempunyai cabang menggunakan model seperti ini. Dapat dilihat dari gambar di samping, ini merupakan contoh dari arsitektur tersentralisasi. 2. Arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar. Sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dan di samping ini merupakan contoh dari arsitektur desentralisasi. Dan terakhir, arsitektur klien atau server. Pada arsitektur ini ada sebagian yang disebut klien dan ada yang disebut server. Server adalah suatu sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh si klien. Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer atau mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC. Atau piranti lain misalnya printer. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien yang bersangkutan. Setelah diterima, klien segera akan melakukan pemrosesan. Dan ini merupakan salah satu contoh dari bagian arsitektur dan arsitektur klien dan atau server. Baiklah, terima kasih. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat yang saya ucapkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian video presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.